Penangkapan seorang kurir narkoba di Jembatan Layang menuju gerbang tol Menggala Tulang Bawang pada Selasa siang berlangsung dramatis. Tersangka berupaya kabur dengan mobilnya setelah mengetahui akan ditangkap. Ini, kamu taruh sini tadi? Iya, Bang. Ini? Iya, Bang. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tersangka dan polisi. Setelah menggeledah, polisi menemukan barang bukti 2 bungkus sabu-sabu dari saku tersangka bernama Muhtar, warga Lampung Tengah. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengatakan akan mengantar narkoba yang dibawanya ke seorang pembeli di Tulang Bawang atas suruhan seorang bandar. Ada. Hah? Bang, sejak kapan jadi pengantar? Belum, paling baru sebulan. Sekali ngantar berapa banyak? Ya nggak mesti, Bang, kadang setengah kantong, kadang sekantong. Upahnya berapa per kantong? 500, Bang. Alhamdulillah tidak ada perlawanan. Untuk pelaku ini lintas kabupaten atau daerah? Untuk pelaku ini masih kami dalami ya, diduga lintas kabupaten. Kemudian residivis atau bukan? Masih kami dalami. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita mobil yang dipakai tersangka. Polisi kini masih mengejar bandar narkoba bernama Rizal yang sudah diketahui keberadaannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rumah bandar narkoba di Waihalim, Bandar Lampung digerebek polisi Polres Tanggamus Senin malam. Dari rumah Trihandika Prayogo, polisi menyita hampir 2 kg ganja siap edar. Ganja itu disimpan Trihandika dalam plastik dan disembunyikan di kamarnya. Trihandika ditangkap setelah polisi menangkap 4 rekannya di Talang Padang, Tanggamus, dan Pringsewu. Bapak mau sudah kasih kilo kami aja. Ya sudah siap edarnya ini ya. Satu paketnya 50.000. Dari Talang Padang sampai Pringsewu sampai terakhir di Waihalim, Bandar Lampung. Nah, di barang bukti yang terakhir ini yang kita amankan 1,75 kg. Nah, jadi dari rangkaian perjalanan pengungkapan kasus ini bisa kita ketahui bahwa pemasok dari barang-barang haram ini berada di luar Kabupaten Tanggamus. Menurut Trihandika, ganja itu dipasok dari seorang bandar besar asal luar Lampung. Selain memiliki pelanggan tetap, para tersangka juga menjual ganja secara daring. Baru kali ini apa udah berapa kali kamu jualan narkoba? Kali ini, Pak. Jualannya kayak mana nawarinnya, Bang? Online, Bang. Lewat online ya? Lewat WA gitu ya? Sasarannya, Bang? Apa anak sekolah juga? Teman-teman yang kenal aja. Oh, teman-teman yang kenal aja. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba. Atas perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pencuri motor di Lampung Utara kian nekat. Mereka kian berani melancarkan kejahatannya, padahal di sekitar lokasi pencurian ramai warga. Rabu pagi, 2 pencuri menggasak motor milik Yolanda, pegawai toko ponsel di Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan. Mereka datang ke lokasi berboncengan dan menyamar sebagai pembeli pulsa. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor Yolanda karena terlebih dahulu mencuri kunci kontaknya yang diletakkan korban di etalase. Saat kejadian, Yolanda sempat terseret beberapa meter saat berusaha menyelamatkan motornya dari pencuri. Dia berpulsa di dalam, sudah berpulsa, dia ke belakang, ke samping. Udah ke samping, dia malah tuh lari. Dari ke motor saya tuh lari, ke motor saya langsung ngegas, saya langsung keluar kaget. Saya tarik belakangnya itu, saya kebusuk. Oh, itu kunci motor mbaknya gimana? Saya nggak ingat, kunci motor
kuncinya nggak ada. Saat pencurian terjadi, toko ponsel tempat Yolanda bekerja sedang ramai pembeli. Pencurian motor itu telah dilaporkan Yolanda ke polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dua pencuri ponsel yang kerap beroperasi di Pelabuhan Bakauheni dibekuk polisi Senin petang. Tersangka bernama Mulyadi dan Suryadi, warga Bakauheni, Lampung Selatan. Mulyadi dan Suryadi terpergok polisi mencuri ponsel seorang sopir yang tertidur di dalam truknya di Dermaga 6. Keduanya sempat kabur namun akhirnya bisa ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, didapati fakta bahwa kedua tersangka adalah residivis kasus serupa di Pelabuhan Bakauheni dan Merak. Kedapatan tertangkap tangan, pria tersebut diduga mengambil satu buah handphone. Berdasarkan keterangan sopir yang ada dalam kendaraan, bahwa pada saat itu supir sedang tertidur sambil memegang handphone ada di dadanya. Handphonenya dalam keadaan terpegang. Kaget pada saat diteriaki oleh anggota yang menangkap tangan perbuatannya pada waktu itu. Ponsel korban dan motor tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.